Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah semuanya sehat. Sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Ayo, Agus silahkan maju untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Baik, saya absen kehadiran dulu ya. Amel, Agam, Alisa, Bayu, Ilham, Caca, Fitri, Romi, Ratna, Agus. Baiklah, semuanya masuk nihil. Alhamdulillah, karena kita semua sudah diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Baik, Ibu akan memutarkan lagu tentang nenek moyangku seorang pelaut. Ayo semuanya bernyanyi. Nenek moyangku seorang pelaut, gemar mengarung luas samudra, menerjang ombak, tiada takut meremuk badai. Sudah biasa angin bertiup, layar berkembang, ombak menunggu di tepi pantai. Tak berani bangkit sekarang, ke laut kita beramai-ramai. Ayo semuanya. Nenek moyangku seorang pelaut, gemar mengarung luas samudra, menerjang ombak, tiada takut menempuh badai. Sudah biasa angin bertiup, layar berkembang, ombak menunggu di tepi pantai. Sudah berani bangkit sekarang, ke laut kita beramai-ramai, ke laut kita beramai-ramai. Jadi setelah kalian mendengarkan lagu Nenek Moyangku Seorang Pelaut, apa yang ada di pikiran kalian? Coba Andi, isinya tadi lagu tersebut mengenai apa? Nah, sedangkan sekarang Ratna, isinya tadi mengenai apa? Nah, benar. Lagu tersebut tadi memang berkaitan dengan materi kita hari ini, yaitu persebaran nenek moyang bangsa Indonesia. Pada KD 3.3 yaitu menganalisis kehidupan manusia purba dan asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Dan pada KD 3.4 yaitu menyajikan informasi kehidupan manusia purba dan asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Sedangkan tujuan pembelajarannya agar siswa dapat memahami asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Dan yang kedua, agar siswa dapat menganalisis kehidupan asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, agar siswa dapat mempresentasikan informasi mengenai asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Nah, tadi kan ada yang menyebutkan bahwa nenek moyang kita dulunya adalah pelaut yang mengarungi beberapa samudra, memberikan perpaduan budaya, yaitu suku, ras, makanan daerah, musik-musik daerah, dan masih banyak lagi. Suku-suku yang ada di Indonesia ini suku apa saja? Coba sebutkan. Ayo, Caca lagi, ayo apa? Nah, ada suku Asmat. Benar sekali, Mas Ilham, ada suku Baduy. Nah, benar Kak Ratna, ada suku Jawa. Benar, Mas Lukman, ada suku Minahasa, ya
dan masih banyak lagi suku-suku yang ada di Indonesia ini. Tahapan kedatangan nenek moyang bangsa Indonesia ini ada yang ingat gak ada berapa tahapan? Nah, benar, ada 4 tahapan. Yaitu yang pertama apa saja? Benar, benar Mas Romi. Yang pertama ada Proto Melayu atau yang lebih dikenal dengan Melayu tua. Yang kedua ada yang bisa? Benar, ada yang Deutro Melayu, yaitu Melayu muda. Yang ketiga ada apa? Benar, Alisa, ada Wedowit. Dan yang keempat ada Papua Melanesoid. Nah, Proto Melayu atau yang dikenal dengan Melayu tua ini berasal dari Yunan Cina Selatan. Diperkirakan datang ke Indonesia sekitar tahun 1500 sebelum Masehi. Jadi mereka datang ke Indonesia ini sebelum 1500 Masehi. Mereka ini sudah membawa kebudayaan Neolitikum, yaitu batu yang sudah diasah secara halus. Dan mereka juga bisa menghasilkan, mencari makanan sendiri. Jadi sudah bisa mengolah makanan sendiri yang lebih kita kenal dengan sebutan food producing. Nah, rute persebaran dari Proto Melayu ini ada 2. Apa aja? Ada yang bisa bantu jawab? Nah, benar. Alisa lagi ya. Jalur timur dan jalur benar barat. Benar ya. Peninggalan dari Proto Melayu ini apa aja yang masih ingat? Bantu jawab Ibu. Benar Mas Ilham, ada kapak persegi ya. Nah, benar Mas Lukman, ada kapak lonjong. Benar Mbak Retno, ada gerabah. Benar, ada manik-manik dan masih banyak lagi peninggalan dari ras Proto Melayu ini. Selanjutnya tadi kan ada yang menyebutkan bahwa Deutro Melayu atau yang lebih dikenal dengan Melayu muda. Ini berasal dari Dongsong Vietnam. Diperkirakan datang ke Indonesia ini sekitar tahun berapa? Ada yang masih ingat? Nah, benar 500 sebelum Masehi. Mereka ini sudah sangat terampil dalam pembuatan batu-batu dari logam. Ya, contoh-contoh batu dari logam ada yang membaca materi kemarin? Apa aja? Nah, Makara, ada yang mukul ya kan? Dan masih banyak lagi. Nah, selanjutnya tadi ada Wedowit. Wedowit ini berasal dari Sri Lanka. Mereka ini berkembang di daerah mana? Ayo, apa? Dan Mbak Ratna, di daerah Palembang. Terus di daerah mana lagi? Benar, Alisa di daerah Sumatera, di daerah Jambi, di daerah Kalimantan, dan di daerah Sulawesi. Nah, selanjutnya tadi ada Papua Melanesoid. Papua Melanesoid ini berkembang di daerah Filipina dan Negrito, yaitu Papua dan Melanesia. Mereka ini berasal dari Afrika. Mereka ini datang sekitar tahun 70.000 sebelum Masehi. Nah, tadi kan ada tugas berkelompok. Sekarang silahkan berkelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kemarin ada 4 kelompok kan untuk kelompoknya. Nah, silahkan kalian sekarang berkumpul di kelompoknya masing-masing. Nah, sekarang Ibu akan membagikan LKPD-nya terlebih dahulu. Ini kelompok 1, kelompok 2, 3, dan kelompok 4. Silahkan mengerjakan tugasnya, dibaca dulu lampirannya biar kalian bisa mengerjakan. Nah, tadi kelompok 1 ada yang dapat rute persebaran Proto Melayu bukan? Benar. Rute persebaran Proto Melayu ini kalian cari negara mana sajakah yang dilewati oleh ras Proto Melayu itu. Kelompok 2 tadi dapat peninggalan dari Proto Melayu bukan? Itu kalian cari peninggalannya tadi ada apa saja, peninggalan dan kegunaannya untuk apa. Tadi kan ada yang menyebutkan bahwa peninggalan dari Proto Melayu ini ada kapak lonjong, ada kapak persegi dan lain-lain. Itu kalian cari, kan tidak
tidak hanya 2 saja, tapi banyak sekali kan ya. Itu kalian cari kegunaannya untuk apa ya. Kelompok 3 tadi dapat rute persebaran Deuteronomi Melayu bukan? Nah, sekarang kalian cari itu, kalian cari informasinya. Negara mana sajakah yang dilewati oleh suku ras Proto Melayu ini? Selanjutnya kelompok 4. Kelompok 4 ini tadi ada yang dapat peninggalan dari Deuteronomi Melayu bukan? Nah, kalian sama cari seperti kelompok 2 tadi, cari peninggalannya apa saja. Tadi kan ada yang menyebutkan ya, ada Nekara, ada Mongko dan lain sebagainya. Itu kalian cari kegunaannya untuk apa dan fungsinya juga untuk apa. Ibu berikan waktu 10 menit untuk mengerjakan. Setelah itu kalian mempresentasikan di depan, maju ya. Waktunya sudah habis, silakan dipresentasikan di depan. Ayo kelompok 1 maju untuk mempresentasikan di depan. Silahkan ditanggapi. Lanjut untuk kelompok 2, maju. Silahkan ditanggapi. Lanjut untuk kelompok 3, maju. Silahkan ditanggapi. Lanjut untuk kelompok 4, maju. Silahkan ditanggapi. Nah, selesai sudah presentasi kalian tadi. Nah, dari hasil presentasi kalian tadi semuanya bagus. Kita berikan aplaus. Tetapi ada yang lebih kreatif, lebih bagus lagi, yaitu adalah kelompok 3. Kita berikan aplaus untuk kelompok 3. Nah, dari hasil diskusi kelompok tadi, bahwa kita bisa menjelaskan rute persebaran Proto Melayu ini ada 2. Yang pertama tadi ada jalur timur, yang kedua ada jalur barat. Jalur barat ini melewati Yunan Cina Selatan, lalu ke Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali, dan Nusa Tenggara dengan membawa kebudayaan apa? Tadi kapak, lonjong, benar Mas Ilham. Selanjutnya ada jalur timur. Jalur timur ini melewati Teluk Tonkin, menyusuri ke pantai Asia Timur, lalu ke Sulawesi, Maluku, Papua, dan Australia dengan membawa kebudayaan kapak, lonjong. Nah, peninggalan dari ras Proto Melayu ini tadi kan tidak hanya kapak persegi dan kapak lonjong, ada banyak kan ya. Tadi kelompok 2, apa aja peninggalannya? Ada gerabah. Gerabah ini mereka gunakan untuk bercocok tanam. Kapak lonjong mereka gunakan untuk mencangkul, berburu hewan ya. Kapak persegi mereka gunakan untuk bercocok tanam, mencangkul, dan upacara pemakaman. Apalagi? Ya benar, karena ada mani-mani. Mani-mani ini mereka gunakan untuk pengobatan, karena mani-mani ini dinilai sebagai benda sakral yang digunakan untuk pengobatan. Biasanya yang memegang mani-mani ini adalah seorang tabib, yang kalau kita sekarang menyebutnya adalah dokter. Nah, dan apalagi? Dan alat pemukul dari kayu yang digunakan untuk memotong kayu. Nah, tadi ada yang dapat ras Deuteronomi Melayu kan ya? Ras Deuteronomi Melayu ini rute persebarannya tadi melalui mana saja? Ayo. Kelompok 3 benar, Dongsong Vietnam, lalu ke Sumatera, Jawa, Kalimantan ya, Bali, Nusa Tenggara, dan Sulawesi dengan membawa kebudayaan apa aja peninggalannya. Nah, benar kelompok 4 ada Nekara. Nekara ini mereka gunakan untuk ritual pemanggilan hujan. Jadi Nekara ini adalah alat musik yang digunakan untuk ritual pemanggilan hujan, untuk upacara pemakaman, untuk upacara pernikahan ya. Tidak hanya Nekara saja, ada yang bisa menyebutkan lagi. Nah, Moko
upacara keagamaan. Anak-anak, setelah kalian membahas materi tadi, bagaimanakah perasaan kalian? Menyenangkan, bermanfaat ya. Iya, sangat betul sekali bermanfaat karena kita jadi tahu tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Dan kita sebagai generasi muda ini wajib untuk melestarikan kebudayaan nenek moyang bangsa Indonesia dan wajib mengetahui proses penyebaran nenek moyang bangsa Indonesia. Nah, sebelum pembelajaran selesai, Ibu akan memberikan evaluasi penilaian. Silakan dikerjakan, waktunya 5 menit. Ini tugasnya individu ya. Nih. Ibu berikan waktu 5 menit untuk mengerjakan. Waktunya sudah habis, silahkan dikumpulkan. Untuk hasil penilaian tadi, Ibu akan berikan minggu depan. Nah, sekian materi pembelajaran hari ini. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.